memang tidak lain adalah upaya dari para artis atau netizen itu untuk ya kayak dulu pertama kali ya, saya kasih contoh dulu yang mencuat perkara yang paling awal adalah perkaranya Bella Sophie dulu, yang ketika dia akhirnya ribut kan dengan netizen yang di Medan. Nah waktu itu Bang Minola Sembayang itu sampai melaporkan netizennya si siapa Bella Sophie sampai dimasukin tuh. Nah saya pikir ini fenomena yang tidak bisa dihindari ya, karena memang undang-undang ITE sendiri itu diundangkan sampai yang membuat undang-undang itu sendiri yang namanya Roy Suryo itu kena dengan undang-undang yang dia bikin sendiri, kena vonis 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah di pengadilan Tangerang. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya ini undang-undang bermasalah karena dengan mudahnya menjerat netizen ataupun orang-orang yang dengan tidak sadar melakukan pencemaran nama baik. Nah, kalau namanya artis dipakai untuk menaikkan rating, sudah pasti itu cara yang paling singkat. Nah, tapi netizen harus tahu konsekuensi hukumnya bahwa ini akan mengakibatkan dia tanda petik bisa dihukum. Ya, dia namanya stepping stone. Kalau kata Roy Ricardo panjat sosial. Jadi model yang kayak begini ini nggak bisa kita hindari. Siapa yang in itu pasti akan dikejar sama netizen supaya satu dia menaikkan followers. Ya kan? Dia siapa nih orang ini kan? Antara fans atau haters itu sama-sama mendukung artis. Nah, artis itu sendiri kalau misalnya dia bilang, "Oke, saya penjarakan hatersnya." Tanpa haters dia nggak bisa juga naik followernya, karena kenapa? Dia butuh haters supaya followersnya juga yang simpati sama dia jadi banyak. Makanya pemerintah dengan regulasinya undang-undang ITE ini mencoba meregulasi fenomena ini, karena masyarakat ini paling mudah terkena hoax. Nah makanya ini kan tahun politik. Ini tahun politik, artinya semenjak tahun ini sampai 2024 itu mesin politik lagi hot-hotnya. Makanya kenapa hoax harus benar-benar diredam. Contohnya perkara Nikita Mirzani, ya kan? Dia mencoba melawan bahwa dia nggak mau ditahan lah, nggak mau ini segala macam. Kasus pencemaran nama baiknya sama Polres Serang dihajar untuk ditahan. Karena kenapa? Dia takut mengulangi perbuatan. Takut punya merusak tatanan lagi yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum. Contoh, kenapa nanti hakim dengan eksepsinya dan segala macamnya itu menolak? Karena memang dia akan dijadikan contoh. Rizky Bilar itu sebetulnya masih buah bibir ya. Rizky Bilar dengan kasus yang sebelumnya, Rizky Bilar sendiri itu sebetulnya adalah calon yang memang akan menggantikan ya gampangnya jadi buah bibir orang banyak. Raffi Ahmad juga kayak gini sebelumnya. Nah sebetulnya jejaknya si Rizky Bilar ini bisa mengikuti Raffi Ahmad kalau dia memang benar-benar pintar ya. Cuman kembali lagi, yang dia kena kasus kemarin itu sebetulnya netizen pada bertanya apakah ini settingan atau bukan. Nah, tapi kalau saya pribadi secara hukum, sebetulnya Rizky Bilar ini nggak ada masalah loh. Cuman dia memang diisukan lah, digiring supaya dia itu dianggapnya penjahatnya. Padahal sebetulnya ini cekcok biasa. Pasti karena jalur hukum itu wajib ditempuh sama Rizky supaya ngambil contoh aja yang paling sudah keterlaluan, diambil satu. Kayak dulu Bella Sophie, diambil satu yang paling parah dia ngomongnya, dipolisiin, dikandangin. Sama kayak DP juga, Dewi Persik. Pilih satu yang memang keterlaluan, yang memang sudah melanggar asas-asas kepatutan. Sikat. Ya itu pencemaran nama baik udah jelas. Itu tapi melalui ITE. Biasanya yang dipakai itu 311 junto pasal 27 atau pasal 35 undang-undang ITE.
Jadi antara itu aja, paling itu aja muter. Yang kena mik kita ya begitu aja. Jadi undang-undang itu pasal-pasalnya itu aja. Pasti, karena hati-hati dengan jarimu. Makanya kan rekan saya yang namanya Henderson Marantoko selalu ngomong, netizen hati-hati dengan ketika kamu bisa mengantarkan kamu ke penjara. Buat Dek Rizky yang paling utama adalah tetaplah berprestasi. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Semangat.